selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 2 sistem operasi tentang teknologi algoritma penjadwalan disk, yaitu mengenai penyimpanan teknologi dalam bentuk hard disk ya, atau tipe-tipe penyimpanan data ya, dengan halnya adalah penjadwalan disk ya. Nah, ini bentuk slide-nya masih versi tahun 2020, tapi masih sama aja, hanya beda background-nya, ini 2021 ya. Dan di slide ini ada yang terbaru, ada tambahan dari saya. Berikut adalah contoh penyimpanan disk ya, ada hard disk seperti ini, HDD ya. Ada juga yang terbaru namanya SSD ya, yang saat ini mulai berkembang. Sebetulnya teknologi SSD ini sudah diciptakan dari tahun sebelumnya ya, sudah ada idenya, memang baru terkenal di Indonesia setahun 2-3 tahun ini ya. Itu ya. Oke, magnetic disk ini merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dan 2 permukaan magnetit. Pergerakan disk ini berupa motor drive, menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih dari 60 putaran per detik ya, atau per second. Nah, kegiatan membaca tulis dilakukan dengan berupa read, membaca, menulis dengan hit ya, yang diletakkan di atas piringan. Nah, kepala baca tulisan dengan sensitif terhadap guncangan dapat menyebabkan disk rusak atau disebutnya back sector. Nanti kalau udah rusak hard disk ya nggak bisa dibetulkan, jadi piringannya harus dilepas gitu ya, atau diganti dengan piringan yang baru agar bisa mudah dibaca lagi. Nah, ruang rekam terbagi dalam lintasan dan tiap lintasan dibagi dalam beberapa sektor. Oke, masuk jenis head atau head ya. Fixed head disk menempatkan tiap track satu head hingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Yang kedua, moving head disk atau head disk hanya memiliki satu head yang berpindah mengakses dari satu track ke track lainnya. Teknologi hard disk, beberapa teknologi hard disk antara lainnya adalah Shock Protection System (SPS), Safe Monitoring Analysis Reporting, Smart Solid State Disk (SSD) ya, yang ini lagi berkembang tipe hard disknya, Magnetorossistive (MR), Partial Response Maximum Likelihood ya, Hot Swap Plug and Play atau Environment Protection Agency (EPA), Error Correction Code (ECC), Auto Transfer. Nah, penjelasan dari teknologi hard disk ya, contoh yang SPSS sebagian besar diproseskan dibuat pada hard disk disebabkan adanya goncangan ya, jadi tidak boleh tergoncang sedikit pun nanti akan menyebabkan rusak hard disk tersebut ya. Goncangan pada hard disk dapat menyebabkan tergoncangnya heat sehingga dapat merusak piringannya. Nah, goncangan yang paling membahayakan adalah goncangan kekuatan tinggi dalam tempo yang sangat singkat. Dengan menggunakan SPSS, energi goncangan akan diredam sehingga heat tidak akan terangkat ketika terjadi goncangan. Karena heat tingkat terangkatnya, tentu saja heat tidak akan kembali lagi sehingga tidak akan terjadi namanya bad sector. Yang berikutnya, Self Monitoring Analysis Reporting atau SMART. Dengan menggunakan teknologi SMART, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software atau aplikasi yang ada di komputer tersebut. Komunikasi dilakukan berisi dengan status keandalan hard disk, kemungkinan terjadinya kerusakan, dan seterusnya. Hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasilnya pada software. Teknologi SMART sangat berguna bagi komputer. Komputer memiliki data penting pada hard disk dan komputer yang dapat sedapat mungkin dinyalakan secara terus-menerus. Jadi bisa 24 jam komputer itu ya, hard disknya juga tahan banting dengan teknologi SMART tersebut. Kemudian Solid State Disk (SSD) yang dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetit, tapi menggunakan penyimpanan DRAM atau dinamis RAM semacam flash disk atau USB ya, SSD itu. Cuman ini lebih dinamik RAM ya, kecepatannya lebih cepat ketimbang dari hard disk biasa atau HDD ya, dengan tipe HDD yang tadi. Nah, SSD ini dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI yang memang dirancang sehingga komputer memerlukan akses data yang cepat seperti server dan server database. Magnetorossistive ya, MF
Saat ini head akan digunakan dengan nama induktif head. Head induktif berfungsi untuk create wire ya, sekaligus diganti dengan magnetoresistivity MR. Head akan memiliki head yang berbeda untuk create dan wire. Jadi headnya ada dua ya, atau kemungkinan berbeda saat membaca dan menulisnya. Head akan menulis masih menggunakan elemen film tipis bersifat induktif, sedangkan head untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnetnya. Jadi ada dua head di sini ya untuk membaca filenya. Kemudian partial response maximum likelihood atau PRLML, ada teknologi dengan hal encodingnya, konversi datanya pada read, write, dan dari kepiringan. Nah, teknologi PRM menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi. Ya, jadi kinerja hard disk lebih baik, integritas datanya dan lebih terjamin. Nah, partial response maksimum likelihood berikutnya ini sama ya. Hapus saja, sorry. Oke. Kemudian hot swap. Hot swap pada proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Ada lagi nama plug and play ATA, Advanced Technology Attachment, atau sistem plug and play disebutnya PNP ya, melakukan kemudian secara otomatis dan memudahkan pengaturan cukup lewat software saja, tidak melakukan perubahan jumper dan lain-lainnya. Jadi cukup colok kayak smart USB ya, dan tidak perlu merubahkan settingan pada hardware atau yang lainnya. Environment Protection Agency atau EPA termasuk kemudian menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC tanpa menghitung monitor, apalagi pada network. Untuk itu, harddisk terbaru mendukung program EPA, memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalnya sleep, standby, dan seterusnya. Ini kayak kalau tidak dikerjakan atau tidak digunakan komputer atau laptopnya, dia sleep atau standby ya, mati dengan sendirinya. Tapi dia tidak shutdown ya. Nantinya tetap berjalan tapi dia akan sleep sendirinya. Error Correction Code atau ECC, secara komersial jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data atau piringan maka mengaktifkan ECC hit atau harus membaca sekali lagi ke daerah tersebut. Nah, ini tentu akan menyita banyak waktu, sekitar 30 milisecond ya, 30 detik ya, atau 13 milisecond maaf ya, dengan menggunakan komponen ASCII ya, Application Specific IC. Dibuat metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang yang daerah yang rusak, jadi langsung yang rusak lewati ya gitu. Dengan cara ini dapat diperbaiki sampai 3 bit data atau 512 bit dalam satu sektor. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hanya satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Ini correction code nya. Terus ada lagi auto transfer, mempercepat data dari hard disk ke memori utama dengan cara menggunakan mode block atau block mode. Nah, konsep ini digunakan memungkinkan pemberian beberapa perintah baca atau tulis secara bersamaan. Nah, setiap ada perintah membaca atau menulis, maka interrupt atau interupsinya IRQ akan dibagikan atau digunakan sehingga CPU akan proses switching. Nanti pertukarannya ya, switch memberikan device melalui setup untuk transfer data. Ya, beberapa pengaksesan lintas pada sistem multi tata kelola ya, pengaksesannya ada 7, yaitu pertama di bawah pertama ini PTPD, pick up waktu tercepat pendek dipertamakan, WCTCD, look circular look, scan circular scan ya. Yang pertama tiba pertama dilayani, artinya proses akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Ini contoh diketahui di semuanya 100 track ya, 100 track. Nah, isinya dimulai dari 0 sampai 99. Antrian track dengan saat awal 50 ya, lewat hit, read, dan write, baca dan tulis ya. Contoh, nah ini dari 50, ini kan dari 0 sampai 99, dari 100 ya, misalkan ini tracknya, anggap aja data kita mulai dari 50 awalnya, ini 50. Nah, langkah berikutnya dari 50 menuju lintasan 13, karena data berikutnya harus dibaca ada 13, maka ke kiri. Nah, kemudian ke 46, maka dia membaca
kemudian kembali lagi ke 46 ya, terus ini dan ke 65 dan seterusnya. Setiap lintasan harus dihitung dan dilalui. Nah, contoh untuk penjelasan berikutnya seperti ini ya. Di slide kalian ini tidak ada, dan ini kalian bisa slide-nya bisa download lagi di e-learning atau di classroom yang sudah saya bagikan ya. Jadi silakan download aja di slide ya. Untuk tambahan catatannya ini diketahui contoh untuk yang tadi pertama Timur Malah ini contohnya 50. Di sini ada soalnya ya, 13, 46, 65, 27 track hit atau rate yang harus dibaca, ada satu track awalnya 50. Nah, contoh 50 ya menuju 13 seperti ini. Nah, berarti kita ke kiri ya, ini lintasannya. Terus 46 maka kita ke sini titik 46. Terus 65 kita ke kiri 65 titik lagi. Terus 27 balik lagi ke depan 27. Terus hingga track terhitung dan terpenuhi sampai yang ke-7. Nah, ini yang terakhir, track 7 ya. Otomatis perhitungan seperti ini ya, 50 dikurang 13 dari sini, karena yang sudah dilalui berapa? 13. Nah, tinggal dikurangi 50 kurang 13 berarti 37 ya. Terus 13 dikurangin 46 ya, kita ambil apa, ambil positifnya ya, tetap positif ya semuanya nih ya, walaupun nanti di 13 harus nemin, tapi kita ambil positifnya cara perhitungannya ya. Kemudian 46 dikurangi 65 19, 65 dikurangi 27 dikurangi 95 berarti yang ini 68, atau 95 kurangi 27 balikannya, jadi tidak ada minusnya, dipositifkan semua ya, genap semua. Nah, hasilnya nanti didapat total track yang dilalui paling banyak, yaitu lintasannya 725 track ya. Ini contohnya cara perhitungannya, algoritmanya. Kemudian algoritma pickup ya, algoritma ini baca atau menuju track yang terdapat urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui, mirip seperti metode sebelumnya. Pertama dilayani, tetapi lintasan yang dilewati dipungut dan diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Yang dilewati itu atau diambil tidak perlu diakses lagi. Kalau yang tadi kan diakses kembali ya, sehingga balik lagi ke awal. Kalau sudah dilalui tidak perlu diakses kembali. Nah, contoh soal tetap seperti yang tadi ya, urutannya hanya beda tekniknya aja, yaitu algoritmanya pickup tetap 50 di awalnya ya. Contoh gambaran seperti ini ya, 50 menuju 13 ya, seperti ini. Lintasan dilewati adalah 46 27, otomatis yang dilewati dari 50 adalah 46 27 dan 17 baru 13. Jadi kita tidak perlu balik lagi ke sini, kalau tadi kan bolak-balik ya, jadi tidak perlu, jadi langsung aja karena kita langsung ke 13. Nah, sehingga sekalian dipungut atau diambil selain diakses masuk data tersebut ya, dilewati, sehingga seharusnya tidak ke 46 tetapi ke 65 ya, dari 13 ke 65 dan seterusnya ya. Contoh penjelasannya ada di slide berikutnya. Ambil ini penjelasan berikutnya sama ya sama yang ini, sama yang atas, hanya yang ini ada perhitungan contohnya ya, gitu. Jadi lebih mudah untuk dipelajari. Contoh di antrian track dengan saat awal 50 sama langkah menuju 13 yang dilewatinya 46 27 dan 17 sekalian ya. Jadi ambil ya, sambil jalan diambil ini 46 27 17 ya, otomatis titik ininya 13. Nah, otomatis perhitungannya gimana? 50 dikurang 13 berarti 37 lintasan ya, otomatis titik yang ini 13 ya, karena kan dari 50 13 otomatis berikutnya ya. Nah, selain pungut, sehingga selanjutnya tidak ke 46 tetapi ke 65, karena yang 13 46 ya sudah dilewati, termasuk 27 yang belum mana, karena yang 65 lebih besar, maka dari 13 maka kita ke kanan yaitu ke 65, sehingga tapi ke 65 sekaligus memungut 52 dari sampai 65 ke 52 ya, dicoret tuh dari 52 masuk ke 52 ya,
dan 53. Karena 27 sudah diambil, maka selanjutnya mau ke 95 ya, ini 95 gitu. Maka perhitungannya gimana? Karena titik awalnya adalah tadi 13, titik akhir 13 ya, maka dikurangi 65 gitu ya, 52 dan seterusnya. Terus 65 yang paling besar apa di sini, yaitu 95, tinggal dikurangi 65 kurang 95, 30 positif yang diambilnya ya, jangan ditulis minus ya. Kemudian 95 yang belum dilewati mana, yaitu 1, maka 95 kurangi 1 yaitu 94. Terus yang belum mana, 98. Nah 98 belum dilewati, dari 1 sampai 98 ini nih ya, 98 otomatis 1 kurang 98. Nah, kita positifnya itu 97, otomatis kita jumlahkan semuanya ini, total 310 lintasan ya. Berikutnya yaitu waktu cari terpendek dipertamakan, WCTD ya. Contohnya seperti ini ya, atau dekat dengan hulu baca short sheet time first ya, kemudian mencari letak track yang terletak di atas dan seterusnya. Ini contoh pertama soalnya tadi ya, hanya beda metode dan algoritmanya. Nah ini dari 50 ya, nah dibaca 50 antara 46 dan 5 yang terdekat yang mana ya, 50 tuh berarti otomatis terdekat adalah 52 sehingga menuju ke 52 gitu. Jadi nyari yang terdekat di antara bilangan yang awal yang 7 tadi dan seterusnya. Selanjutnya dari 52 antara 46 dan 53 terdekat dari 53 dan seterusnya ya. Contoh perhitungan ini juga sama ya, ini penjelasannya dan perhitungannya. Di sini ada 50 ya, 13 dan seterusnya. Hulu baca di awal 50 di antara 46 dan 52 yang terdekat ada 52, maka kita menuju ke 52. Catat 50 dikurang 52 1. Terus sehingga menuju ke 52. Selanjutnya 52 antara 46 dan 53 ya, 52 ya dibaca ya. Nah setelah dari 52 menuju 52, selanjutnya dari 52 antara 46 dan 53 yang terdekat di mana? 46 sama 53 ya, itu yang terdekat yang mana gitu ya. Nah, sehingga menuju ke 56 yang terdekat 46 dan 53 yang terdekat 53 dan seterusnya. Dari 52 antara 46 dan 53 terdekat adalah 53 dan seterusnya, sehingga 50 52, 53 dan seterusnya. Jadi dihitung seperti ini, nanti cari yang terdekat dikurangi ya, nanti dapat track 192 track gitu ya. Dihitung grafiknya seperti ini algoritmanya. Kemudian algoritma loop ya, ini baca akan bergerak naik seperti pergerakan lead menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menuju antrian track kecil sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi ya. Contoh tracknya, lintasannya dimulai dari 50 dan ini contoh lintasan yang akan di track dilalui. Nah ini 50, dari 50 menuju antrian track terbesar. Dari 50 yang terbesar yang mana dari lintasan tersebut adalah 98, berarti langsung 98 ya, tapi tetap yang dilewati adalah 52, 53, 65, 82 ya, 95 namanya seterusnya. Nah selanjutnya menuju antrian terkecil ya, jadi yang terkecil terusnya apa? 1, jadi 50 dikurang 98, 98 kurang 1 gitu ya. Nanti hasil total tracknya adalah berapa? 145 track. Kalau untuk perhitungan berikutnya ini sama ya, catatan yang mudah dibacanya biar kelihatan ya. Dari 50 track terbesar yaitu 98. Ini mana track yang terbesar? 50 terbesar adalah 98. Otomatis kalau kita bikin garis
tracknya 50 langsung 98, melewati 52, 53, 65, 85, 95, 98, otomatis 98 dikurang 50 atau 50, 98, 48 lintasan ya, gitu ya, dicatat sini kalau penghitungannya. Kemudian terkecil, mana yang terkecil adalah 1, otomatis dari 98 1 melewati track 46, 27, 17 dan seterusnya sampai 1. Jadi 98 dikurangi 1, 97 track, otomatis dijumlahkan totalnya track lintasannya 145 track. Oke, lanjut algoritma circular loop ya. Ini baca tulis bergerak X seperti pergerakan lift menuju antrian terbesar pada disk ya. Sambil mengakses antrian track kemudian dilalui, kemudian turun menuju antrian yang terkecil, tetapi tidak mengakses track yang sudah dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Jadi yang sudah dilalui tidak perlu diambil dan mengakses yang track yang belum diakses. Ini sama contoh tracknya, awalnya 50, di lintasan track yang dilewati ada 13 datanya. Kemudian di contoh grafiknya ya, kita mulai dari 50, track terbesar ada 98, otomatis dari 50 ke 98 ya. Nah kemudian menuju ke track terkecil 1, tidak diakses tetapi dihitung ya, jadi langsung ya 1. Nah gitu ya. Lanjut menuju ke 46, sisa lintasnya yang diakses yaitu 46, ini berurutan langsung ya, ada 50, 98, 98 ke 1 yang terkecil ya, yang sesuai soalnya di sini adalah berapa? 1 ya. Ya, untuk perhitungannya yang berikutnya biar jelas, ini ada catatan lagi ya. Untuk algoritma circular loop-nya dari 50 terbesar adalah 98, kita cari 98. Nah ini track melewati track 52, 53, 55, 82, 95 dan 98, otomatis dikurangin aja 50 kurang 98 atau 98 kurang 50 adalah 48 lintasan, catat. Nah kemudian dari 98 tarik terkecil yaitu lintas tracknya adalah 1, otomatis tarik datanya ke track 1 ya, otomatis ya seperti ini bentuknya. Kemudian yang terbesar adalah 46, jadi nanti dikurangi 91, 97, 1 kurang 46 kurang 45, maka total tracknya 190 track ya. Oke. Nah ini algoritma scan ya, artinya menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang dilalui, kemudian turun menuju track terkecil sambil mengakses track yang dilalui, yang diakses tidak diakses lagi. Ini namanya scan ya. Contoh ini soal tracknya awalnya 50 ya, kemudian ini contoh lintasannya seperti ini 50 di scan dari yang terbesar dulu ke kiri ya, 52, 98 terus dari besar cari terkecil sambil melewati data track yang dilalui, yang diambil. Nah khususnya ada menuju lintasan terbesar 99 ya, selanjutnya menuju lintasan terkecil 1, hitungannya 50 kurang 99, 19 kurang 1 ya. Kalau kita dari sini soalnya ada 99 ya. Ya hitungannya track yang dilalui ya, terbesar diurutkan dari track dari 0 sampai 99. Ini contoh catatannya sama ya, algoritma scan-nya ya seperti ini. Terus circular scan ya, berikutnya bergerak next seperti bergerak menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang dilalui, kemudian turun menuju terkecil tapi tidak mengakses track yang dilalui ya, dan naik dia mengakses track yang belum diakses. Contoh nih tracknya. Nah ini contoh tracknya. Nah, ini contoh 50 ya, menuju lintasan track terbesar 99 terbesar 99 ya kan, dari 0 sampai 100 dihitung mulai dari 0 sampai 9 ada 100 track ya, mulai dari angka 0. Yang track yang terbesar lintasannya ada 99.
terus kita ambil datanya 52, 53, 65, 82, 95, 98. Nah, ini jumlah otomatis. Teksturnya adalah menuju ke lintasan terkecil 1. Nah, dari 1 menuju ke yang terbesar berikutnya 46. Diambil datanya 21, 2, 7, 9, 13, 17, 27, 46. Nah, sisa lintasan yang berdasar hitungannya 50 dikurangi 99, 99 kurang 0, 0 kurang 46. Nah, jadi total tracknya sudah 194 track yang dilewati. Nah, ini contoh perhitungannya yang lebih jelas ya, ada catatannya sama ya. Nah, ini contohnya. Oke. Untuk soal latihannya nanti ada di ruang classroom ya. Di classroom silakan dijawab ya dalam bentuk esai, nanti kalian jawab saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.